Karena kondisinya saat ini benar-benar sempurna. Jin Wokyung hanya menginginkan kekuatannya, bukan otaknya. Jadi dia tidak ingin ingatan aslinya kembali normal. Cukup dengan orang ini mempercayai bahwa dia adalah Chunma, itu adalah yang dia inginkan. Wah, aku kenyang. Orang berambut merah itu makan selama 120 menit dan sekarang dia merasa puas sambil memukul-mukul perutnya yang tampak membuncit. Jin Wokyung lalu mendekatinya dan bertanya, "Bawahan?" "Ya, tuanku." Jin Wokyung memanggilnya bawahan karena dia tidak tahu nama aslinya. "Apakah kau sudah puas memakan semua itu?" "Iya, aku sudah kenyang. Tuanku memang benar-benar yang terbaik." Orang-orang lain yang melihat porsi makannya menggelengkan kepalanya. Jika dia belum merasa kenyang setelah memakan semua itu, maka dia bukanlah orang. Lalu Jin Wokyung bertanya padanya lagi, "Bawahanku, apakah kau ingat apa yang kau katakan sebelum kau pingsan?" Mengatakan apa? Seingatku, aku tidak mengatakan apa-apa, Tuan." "Bukankah kau mengatakan sesuatu saat di dalam gua?" "Di dalam gua? Aku bilang apa ya?" Orang itu mencoba mengingatnya kembali dan kemudian tersenyum cerah. Iya, aku mengatakan di dalam gua sangat panas." "Iya, lalu apa lagi yang kau katakan setelah itu?" Jin Wokyung menunggu kata-kata berikutnya dengan mata terbelalak. Pada awalnya dia berpikir bahwa orang ini adalah warisan dari Dewa Iblis, tetapi tidak. Orang ini mengatakan bahwa dia melindungi sesuatu di dalam gua sebelum dia pingsan. Dan rupanya setelah dia sadar, dia benar-benar melupakannya. Mungkin jika kau berada di sana, kau akan mengingatnya kembali. Kalau begitu, ayo kita ke sana lagi." "Baik, aku akan menjalankan perintah Tuan dengan sangat baik." Orang itu segera melompat dan ketika dia ingin beranjak pergi terlebih dahulu, Jin Wokyung menangkapnya. Tunggu. Pakai ini sebelum kita pergi. Aku menyiapkan ini khusus untukmu." Tidak peduli seberapa kuat ketahanannya terhadap hawa dingin, dia juga harus mengenakan sesuatu. Di atas meja ada pakaian dan ada juga sesuatu seperti topeng berbentuk helm. Rupanya Jin Wokyung ingin menutupi wajahnya. "Tetapi aku tidak biasa memakai helm, Tuan. Ini terasa pengap." Dia ingin melepaskan helm itu, tapi Jin Wokyung menahannya. "Jangan dilepaskan helm itu. Selalu kenakan itu. Ini adalah perintah dari Chunma." Baiklah." Karena itu adalah perintah Chunma, orang itu mengangguk dengan wajah cemberut. Sepertinya Jin Wokyung berusaha mencegah orang lain mengetahui wajah orang ini. Dia mempunyai firasat bahwa Jun Yeon mengenali orang ini. "Jangan pernah melepas itu, oke?" Iya, baiklah." Dia benar-benar tidak menyukai helm itu, tapi karena Jin Wokyung terus-menerus menyuruhnya untuk tidak melepasnya, dia berhenti mengeluh. Setelah persiapan selesai, Jin Wokyung mencoba masuk kembali ke dalam gua bersamanya. Luar biasa, gerakannya begitu cepat. Jin Wokyung kalah cepat dengan orang itu. Meskipun otaknya sedang dalam masalah, tapi tubuhnya baik-baik saja. Ketika mereka sudah sampai di tengah-tengah gua, Jin Wokyung memberi perintah kepada yang lainnya. "Kalian jaga wilayah ini. Baik, jangan biarkan siapapun masuk." Harta karun yang merupakan warisan dari Chunma ada di dalam gua. Dia tidak punya niat untuk membaginya dengan orang lain. Lalu Jin Wokyung dan orang itu
masuk ke dalam gua. Tidak lama kemudian, mereka mencapai tempat di mana dia pertama kali ditemukan. Sekarang, api sudah tidak ada lagi di sana. Hanya ada es. Di mana barang yang kau jaga itu? Di sana, Tuan. Orang itu segera berlari ke sebuah tempat. Tempat itu tertutup rapat oleh es. Di sana? Bukankah itu tertutup oleh es? Tenang saja. Aku akan menghancurkan es-es itu. Anda tunggu saja di sini, Tuan. Orang itu segera meletakkan telapak tangannya di dinding es. Api panas berkobar dari tangannya dan dinding es itu mencair. Benar-benar luar biasa. Jun Wokyung takjub melihatnya. Sebagai master di level master superior, dia tidak bisa mencairkan es dengan energi internal. Bahkan dia tidak dapat merasakan energi orang ini, karena orang ini dapat menghancurkan es dengan energinya, artinya levelnya lebih tinggi darinya. Aku mendapatkan bawahan dengan kekuatan seperti itu. Dia benar-benar senang mendapatkan bawahan kuat sepertinya. Dia berpikir bahwa jika dengan kekuatan seperti ini, dia bahkan mampu menghadapi Chionma yang sesungguhnya. Tidak lama kemudian, dinding es telah mencair menjadi air dan memperlihatkan ruangan di balik dinding es itu. Jun Wokyung terkejut melihatnya. Ada sebuah gua yang tersembunyi. Benda itu ada di sana, Tuan. Ada sebuah altar di mana orang itu menunjuk. Di altar itu terukir kata iblis berwarna merah. Itu adalah simbol ordo iblis langit. Melihat itu, Jin Wokyung benar-benar tertawa terbahak-bahak. Warisan Chionma yang selama ini dia cari-cari akhirnya ada di depan matanya. Dia segera mendekati altar. Suasana di sana terasa panas. Ada sesuatu di atasnya. Apakah ini terbuat dari safir? Ada sebuah botol berwarna hijau. Sepertinya itu terbuat dari batu safir untuk menahan panas selama lebih dari 1000 tahun. Jin Wokyung melindungi dirinya dengan energi internal dan membuka tutup botol. Saat botolnya terbuka, bau apak tercium. Itu adalah bau darah. Jin Wokyung tidak bisa menyembunyikan emosinya saat dia tersenyum. Akhirnya, aku menemukannya. Apa yang dia cari selama ini ada di dalam botol. Darah Flame Kilin. Cairan berwarna merah di dalam botol itu adalah darah Flame Kilin, kekuatan salah satu dari 5 binatang roh dan harta langka yang bisa meningkatkan tubuh dengan setetes darah saja. Sepertinya surga benar-benar memihakku. Hanya ini yang aku butuhkan. Bawahan, kau menjauhlah dari sini. Apa, Tuan? Kau berdiri di sana dan jaga. Jangan biarkan siapapun menyentuhku. Jun Wokyung berencana untuk meminum darahnya segera. Dengan ini, aku akan bisa mencapai keabadian. Dari legenda yang dia dengar, mengatakan bahwa mereka yang memiliki inti dari binatang roh atau darah akan menjadi abadi. Selain itu, binatang roh mengandung atribut tertentu sehingga jika darah Flame Kilin diambil, dia bisa menggunakan api. Pasti ini adalah sumber kekuatan orang ini. Jika dia meminumnya, maka dia juga akan sama dengan orang berambut merah ini. Jun Wokyung ingin minum darah itu secepatnya. Bagaimana aku menjaga Anda, Tuan? Jun Wokyung menghela nafas dan mengarahkan jarinya
ke pintu masuk gua. Pergi ke pintu masuk gua di ujung sana. Jangan biarkan siapapun masuk mendekatiku. Kenapa Anda ingin aku melakukan itu? Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar gua. Apa itu? Ada salah satu anggota Chien Wokyung yang menjaga di luar masuk ke dalam dan memberi kabar. Tuan Chien Ma, ada seseorang yang begitu kuat mencoba menerobos masuk. Sekuat apa dia? Kuat. Dia sangat kuat. Jeritan-jeritan lain terdengar dari luar gua. Chien Wokyung mulai kehilangan wajah bahagianya. Sepertinya musuh yang ditakuti datang. Siapa orang itu? Yang tahu tempat ini hanyalah dia dan Marayun. Walaupun jika Marayun memberitahu dua fraksi lainnya tentang warisan Dewa Iblis ada di sini, mustahil bagi mereka untuk datang ke sini begitu cepat. Orang itu sepertinya semakin mendekat. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan penyusup itu. Dia merasa tidak bisa membiarkan orang lain mengambil darah Kirin ini. Dia segera mengangkat botol dan meminumnya sekaligus. Darah panas seperti air mendidih. Dia merasa tenggorokannya terbakar. Menahan rasa sakit, dia meneguk setiap tetesnya. Perutnya terasa terbakar. Darah Flame Kirin sangat kuat. Setelah menelannya, Chien Wokyung duduk bermeditasi. Dia tidak yakin bagaimana caranya, tapi dia ingin menyerap kekuatan yang ada di dalam darah. Bawahan, jangan biarkan siapapun menyentuhku. Tapi dia sudah ada di sini, Tuan. Apa? Chien Wokyung segera menatap ke pintu masuk gua. Terlihat sebuah bayangan di dinding gua. Terdengar langkah kaki yang mendekat. Tidak lama kemudian, wajah sang penyusup dapat terlihat. Mata Chien Wokyung melebar. Itu adalah orang yang paling tidak terduga. Chien Ma. Chien Wokyung melihat orang yang berada di video yang dia lihat. Aura di seluruh tempat itu berubah menjadi menakutkan. Bagaimana mungkin dia bisa berada di sini? Chien Wokyung benar-benar tidak bisa memahaminya. Dia yakin sebelumnya Chien Ye-won berada di kota Jinan. Sedangkan di kota Jinan sedang ada peringatan gerbang, jadi tidak ada transportasi yang beroperasi. Seharusnya tidak mungkin dia dapat datang ke sini. Melihat Chien Wokyung yang sedang kebingungan, Chien Ye-won berbicara dengan nada sinis. Ketemu kau. Akhirnya dia berhadapan langsung dengan pemimpin fraksi ketiga. Karena fraksi adalah sebuah organisasi, jadi tidak mudah untuk menemukan anggota dan bahkan melacak keberadaan Chien Wokyung. Tapi akhirnya Chien Ye-won berhasil menemukannya karena Chien Wokyung mengincar warisan Chien Ma. Rupanya ketamakan telah membuatmu terjepit di pergelangan kakimu. Maksud kata-kata Chien Ye-won ini adalah dia berhasil menemukan Chien Wokyung karena keserakahannya mencari warisan Chien Ma. Karena Chien Ye-won datang ke sini setelah diberitahukan oleh Great Guardian bahwa di sini ada warisan Chien Ma. Awalnya Chien Ye-won tidak tahu kalau di sini ada Chien Wokyung. Ini benar-benar kebetulan yang tidak terduga.